Iya, gue lama kurang naik. Udah mik tolol gini gitu ya, segitu. Ayo mik kan? Ayo mik. Miknya satu deh. Dari tempat yang kita mau kita lihat. Tetap ada. Buat nyanyi bareng sama kita lagu Kopi Dangdut, pada tahu kan? Nah, sebelum acaranya mulai kita harus sama-sama ya. Musik. Semuanya keluar ya. Ayo semuanya. Cik wajo. Ya. Siapa di sini aja? Kasih ya. Ya, sama-sama. Yes,
Lombok ya. Itu bagus. Oh, ini ya. Panas pisan. Asih tekan banget. Wah, asih kali payun mana ya? Malam kayak asih jadinya. Karena jumlahnya banyak. Itu asih. Ya, karena jumlah orang banyak. Kan, jadi panas pisan itu. Jadi apa ya? Tercing wae. Suka sih dia yang orang media. Jadi ngopi berhenti. Jujur, anak ini apa bingung sehingga sebenarnya ya sebenarnya awal pada aku sebenarnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul menyelenggarakan satu kegiatan Semarak Budaya sebuah kerjasama dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Kebudayaan bukan Kementerian Kebudayaan dan juga Komisi 10 DPR. Kegiatan ini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Semarak Budaya tapi urusan kopi. Hari kopi, urusan ngobrol kan sama berpikirnya begitu. Tetapi kita seringkali lupa bahwa budaya kuliner adalah satu bagian. Memang kuliner itu termasuk kopi atau teh dan lain sebagainya adalah budaya yang tumbuh yang asal-asalnya. Kalau kopi memang dari Indonesia, mungkin bukan dari Indonesia, tetapi itu bagian yang akhirnya kemudian masuk di dalam budaya kuliner Indonesia. Kalau ada orang yang mengatakan coklat paling di mana? Coklat Belgia, di mana ayam kalau coklat mau ayam? Kopi di mana? Kalau disebutnya dari luar negeri gimana? Dengan tanggal kopi dari mana? Sesungguhnya kita yang harusnya lebih mengangkat tentang produk-produk kuliner kita lebih dalam dan kita lebih siap untuk bisa mengelolanya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, bahkan ada satu negara yang pengusahanya membuka perkebunan kopi. Sebenarnya bukan membuka, bekerja sama dengan perkebunan kopi di Kabupaten Bandung, di Malabar. Kopi luwak harganya luar biasa mahal, dijualnya kemana-mana dan tidak menyebut bahwa itu Indonesia, tapi sebutnya kopi luwak saja.
yang kecil ini ya, perkebunan di Malabar, lihat desa tulisannya. Harus pakai satu besar kalau yang makanan sudah tua gitu. Ini bagian yang sebetulnya harusnya bisa kita tundukkan. Kita baru sekarang ini mulai berpikir tentang iya ngopi teh gaya, ayo mama mulai orang pergi ke kafe. Padahal kalau kita ke warung belinya kopi hitam. Harganya sekarang ada ekspres persen gitu di kafe, dan kalau lebih mahal. Padahal kita terkini. Tapi bagaimana kemudian itu mendorong orang budaya kuliner itu mendorong orang untuk lifestyle yang bahkan bisa satu proses menjadi lebih baik lagi di dalam hobi itu. Terus kemudian katanya kalau nggak ngopi nggak laki katanya kan, kalau nggak ngopi bukan laki-laki, padahal sekarang sudah mulai berubah. Ternyata dengan berbagai jenis kopi itu, pengolahan kopinya, roastingnya dan lain sebagainya, itu membuat rasa aromanya berbeda yang bisa jadi mungkin jadi lebih akrab kepada orang-orang yang tidak tercatat dari laki-laki, misalnya ibu-ibu jadi ngopi. Ada ibu-ibu kan kalau belum ngopi belum bisa cenghar bisa susah ada. Karena itu yang bagian dari budaya budaya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita sekarang perlu membangun ekosistemnya. Ekosistem kopi bukan sekedar ada tren. Lagi tren kafe, ada kafe saya udah. Kita sudah memikirkan bagaimana kita memperoleh kopi dengan kualitas terbaik, berarti bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana distribusinya, bagaimana pengolahannya untuk disajikan, tapi jangan lupa bagaimana mengelola sampahnya. Bisakah bermanfaat? Ternyata ada satu kafe yang punya mereknya cukup terkenal, salah satu outletnya seperti ini tiap hari hampir 2 tahun ampas. Orang kan minum kopi ke sama ampas kan? Pasti ada sari, katanya orang segala macam saringan dari yang mahal, sari yang biasa sampai yang mahal gitu, tetap saja kan ada tidak akan dimakan. Karena saya akan dibicara. Sekarang kita sudah mulai harus memikirkan bahwa ternyata si ampas bisa dibuat untuk pupuk organik, bisa dipakai untuk makanan makro misalnya. Dan itu bisa diputar lagi sebetulnya bisa menjadi pupuk organik penggunaan kopi, atau di Bandung ada yang membuat cangkir dari ampas cangkir bagus dan kerasnya itu lebih keras dari melamin, dan warna pilihan warnanya juga bagus. Cuma tidak boleh pakai air dingin, harus air panas saja karena nanti si catnya itu ada nyata, tapi masih bisa dikembangkan. Jadi ini jadi bagian yang kita harus sudah mulai pikirkan dari dulu ke hilir, bagaimana caranya kita membangun kolaborasi. Tidak harus semua kita mengerjakan sendiri, tapi bagaimana kita kemudian membangun kolaborasinya agar terbentuk ekosistem yang baik terkait dengan kopi. Ada orang yang hanya khusus datang ke Indonesia untuk mencicipi kopi karena di negaranya kopi sangat mahal. Dan penjajahan Eropa dulu kan bandar ke Indonesia ketika rempah kopi segala macam. Karena itu nanti kita sekarang sudah mulai memikirkan mengelola kopi dan segala rangkaiannya sebagai bagian dari budaya kita untuk mengambil diskusi musyawarah sebagaimana di Aceh. Aceh terkenal dengan warung kopinya karena di situlah diskusi dilakukan, termasuk diskusi-diskusi politik atau juga bagaimana komunikasi antara budaya keluarga juga banyak diawali dengan tadi kegiatan kopi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama menggali ilmunya lebih dalam. Ada yang semuanya yang kopi mengolah hidup, kopi pasti gitu. Kemudian kalau Pak Ahmad Heriawan itu selalu bilang gitu, kalau melihat ada yang minum kopi ditanya kopinya kopi biji atau kopi instan.
Tapi ya kopi itu disaring, bukan digunting, digunting ya. Ada lagi banyak lah pokoknya yang sedang mensosialisasikan bagaimana meminum kopinya yang benar. Dari menurut saya mah, karena kopi yang benar adalah yang bisa diminum, udah lah gitu ya. Karena tidak ngerti kan, tapi orang yang lain tahu mana apa bedanya. Lima robusta arabica, aduh kamu pokoknya. Bedanya itu kan semua yang masih bisa diminum dan enak, insya Allah. Bismillah gitu ya kalau buat yang nyaman. Tapi bagian tadi banyak ternyata bagian dari budaya di Banyuwangi. Metode penyajian mereka, tapi nilainya tidak sama karena itu bagian dari tradisi mereka untuk duduk bersama, bermusyawarah dan bersama dengan kepala desa dan lain sebagainya. Ada lagi tempat lain juga ada tradisi yang berbeda. Nah, kita menjadi bagian yang sangat penting untuk terus saling menggali lebih banyak karena kita tidak mungkin ketika mengkaji di pesantren juga mengkaji kitab kuning kalau tubuh gitu kan pakai itu dan lagi ngapalin Quran juga kan salah satu cara untuk menghilangkan minum kopi misalnya dan sebagainya itu bagian yang melekat sebagai bagian dari budaya yang ada. Budaya kuliner di Indonesia itu sangat kaya termasuk juga pengembangan pengelolaan kopi itu menjadi bagian yang harus kita juga lihat sebagai upaya untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang tadinya sudah mulai bikin kafe kecil-kecilan atau yang bikin starling gitu ya. Udah tahu oh ya ternyata kalau starlingnya ini lebih enak karena cara minumnya beda gitu misalnya atau panasnya atau segala macamnya itu bisa jadi bagian dari upaya yang kami dengan Kementerian Kebudayaan sepakati bahwa pemajuan kebudayaan harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini termasuk di dalamnya. Matur nuwun kepada narasumber yang akan menyampaikan tentang bagaimana ilmunya bukan sekedar minum, tapi mudah-mudahan bisa dijelaskan. Kan ada yang pakai alat yang rada mahal, mau rada mirah teh kumaha carana itulah gitu ya, tapi tetap bisa berusaha dan enak dan tetap. Matur nuwun bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.